Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman calon programmer. Kita akan lanjutkan kembali belajar Swift UI. Sebelumnya kita telah belajar tentang fetch JSON data dengan get request dari data JSON yang strukturnya sederhana. Jadi kemarin itu ada belajar seperti ini. Ya, kita mengambil nge-fetch data dari JSON yang tidak bersarang ya, tidak nested ya, seperti ini. Nah, hari ini kita akan coba menggunakan data API dari data.covid19.co.id public API update.json, yaitu data kasus COVID-19 ya. Nanti kita akan aplikasikan di Swift UI kita. Kalau kita perhatikan dengan seksama bahwa di sini kalau di JSON placeholder dia tidak ada strukturnya, tidak ada nestednya, tidak bersarang. Sedangkan kalau di data COVID-nya, sekarang dalam sebuah struktur JSON-nya ada data, kemudian ada update, gitu ya. Di dalam update, kemudian ada 3 sub JSON nested-nya, kemudian di dalam total pun ada lagi, gitu ya. Nah, hari ini kita akan latihan, akan menampilkan data, yaitu dari total, itu jumlah positif, jumlah dirawat, jumlah sembuh, dan jumlah meninggal. Nanti kita akan aplikasi di Swift UI. Oke, back ke Xcode kita, silahkan buat project baru. Nah, yang perlu diperhatikan, kita seperti biasa membuat sebuah folder dulu ya, yaitu model dan web service. Web service. Oke, di model kita akan membuat sebuah file baru ya. File ini tipenya Swift file, pilih next. Kemudian namanya adalah COVID misalnya. Lalu kita create. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman, karena kita nanti akan mengambil data ini, data total ya buat latihan. Sedangkan data total itu masuk di dalam update. Dan update adalah bagian dari structure data globalnya atau umumnya. Jadi, kita harus membuat sebuah struct dulu ya. Sebelumnya kita import Swift UI. Nah, sekarang kita buat data globalnya, yaitu struct ya. Namanya adalah misalnya COVID response seperti ini. Kita codable ya. Nah, si COVID response ini kalau kita cek, kalau kita ingin mengambil data total ya, berarti kita harus loncat ke update dulu ya, di sub update dulu. Jadi kita buat sebuah var update. Nah, seperti ini. Nah, ternyata kalau kita cek di sini, si update punya total ya. Jadi kita buat total dulu. Oke, kita enter di sini, kita buat struct baru. Namanya adalah update ya. Update codable. Oke. Seperti ini. Setelah total. Nah, setelah kita membuat update, di dalamnya ada total ya. Oke. Total itu punya 4 properti. Jadi kita terlebih dahulu totalnya kita definisikan dulu dengan struct ya. Nah, sekarang berikan nama adalah total. Seperti ini. Codable. Oke. Si total itu punya yaitu jumlah positif ya, integer, kemudian jumlah meninggal integer, kemudian jumlah sembuh integer karena angka ya, kemudian jumlah dirawat juga integer. Oke, sekarang di dalam total kita udah punya 4 properti seperti ini ya. Kemudian si update karena dia di dalamnya adalah variabel total, berarti kita tinggal masukkan total yang sudah kita buat dan update-nya kita masukkan update. Oke. Seperti ini. Mantap ya. Jadi, sekarang teman-teman
kita buat sebuah file baru di sini di web service ya. Jadi kita bikin new file, tipenya adalah Swift file, kita pilih next. Lalu kita pilih berikan nama adalah API service. Gitu ya. Create. Oke. Import Swift UI. Oke, lalu kita import juga combine. Lalu kita buatkan sebuah kelas, ya. Kelasnya adalah API service dan inherit ke observable object karena kita nanti akan simpan datanya agar bersifat data state yang global. Oke, sekarang kita buat sebuah publisher data ya, yaitu file data total ya, sini. Dia strukturnya adalah total model. Oke. Seperti ini. Lalu kita lakukan inisiasi ya. Kita nggak usah pakai parameter dulu. Lalu kita buat sebuah word, yaitu sebuah URL, di mana URL tersebut adalah sifatnya adalah string, kemudian kita masukkan nama URL-nya, yaitu ini, masukkan seperti ini, dan ketika else, kita tampilkan kesalahan, misalnya adalah URL tersebut adalah URL yang tidak valid, ya, misalnya invalid URL, seperti ini. Oke, setelah kita mendefinisikan alamat URL-nya, kita jalankan URL session, ya, kemudian share, kemudian data task, ya, kita pilih yang ini. Oke. URL-nya adalah URL yang sudah kita bikin, lalu kita enter seperti ini, data, kemudian response, dan error. Ya. 3 ini akan kita ambil dari URL ini, yaitu datanya, responnya, sama kalau ada pesan error. Oke, di sini kita akan buat sebuah word, ya, let data, yaitu datanya adalah data, dan errornya adalah nil. Kemudian karena word berarti kita else, kemudian kita return. Oke, seperti ini. Oke, karena ini URL session share data task, berarti di sini kita jalankan .resume seperti ini. Oke, kita enter. Lalu kita buat ambil data resultnya. Data result kita coba dengan try, kemudian kita decode, JSON decoder, decode, kemudian nama format modelnya yaitu COVID response.self. Dari mana datanya? Dari data yang kita telah ambil dari sini. Oke. Kemudian di bawah result kita buat sebuah conditional. Ketika sebuah result menampilkan sebuah data, kita result, kita buat antrian acara atau dispatch ya, dengan dispatch QQ, kemudian main.assign. Oke. Di dalam assign kita rubah data dari data total ya. Data total yaitu data yang bersifat observable object atau data global. Kita sekarang isi dengan data result.update.total. Ya. Jadi result.update.total ini. Oke. Sekarang kita sudah memiliki seperti ini. Oke. Silakan ke konten Swift. Oke. Kita coba bikin on a pair. Nah, coba tampilkan printnya dulu ya. Jadi di sini sementara kita coba ya. Kita coba print ya. Sekarang adalah
self dot data total begini. Lalu di content Swift juga kita ambil dulu apa namanya observable object-nya, yaitu di sini kita panggil dengan observed object gitu. Kita gunakan variable fetch saja, dia berasal dari file API service seperti ini. Nah, kita coba print terlebih dahulu. Print namanya adalah fetch dot data total. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan. Ada bermasalah di sini, yaitu error ya. Jadi kalau kita cek ini insert self, kita fixkan, kemudian kita coba jalankan ulang seperti ini. Kita tunggu sampai simulator berjalan ya. Tujuannya adalah kita akan menampilkan dulu dalam terminal kita. Oke. Kalau kita cek di terminal, ya, di sini dia menampilkan data array kosong. Ya. Jadi datanya saat ini belum terpanggil. Ya. Kalau kita cek API service, berarti data yang ini ya, belum terpanggil. Tapi kalau misalnya kita printnya diganti dengan result, ya. Kita coba jalankan. Oke. Nah, di sini ada datanya di sini ya. Jadi datanya muncul di si konsol ya. Oke. Sekarang agar data tersebut bisa muncul, teman-teman, di di content view-nya ya. Jadi sekarang kita buat sebuah observable object publisher-nya, kita jalankan. Oke, sekarang kita buat variabel dulu, namanya object will change ya. Yaitu dia adalah observable object publisher. Kita panggil fungsi ini. Tujuannya agar data total ini bisa diupdate ketika data dari internet atau data dari internet. Kan dia pastinya membutuhkan waktu ya, membutuhkan timing ketika dia mendownload data ke dalam bentuk respons. Oleh karena itu kita will set ya, kita will set seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita berikan objek will change ya, will change ya, dot send seperti ini. Oke, kita sudah punya data seperti ini. Oke, kita coba print si self dot data totalnya. Kita coba print. Oke, kita jalankan. Nah, di sini ternyata teman-teman kita membutuhkan waktu. Kalau kita lihat, kita membutuhkan waktu beberapa detik ya sampai dia menampilkan data di terminal ini. Oke. Tapi data ini belum masuk ke sini. Oke. Nah, sekarang kita coba editornya, saya akan langsung saya tutup ya. Oke. Kemudian kita buka ke content view Swift ya. Jadi ininya saya hapus ya. Kita akan membuat sebuah tampilan dalam bentuk grid. Oke. Sekarang kita buat dengan VStack seperti ini. Kita jalankan for each ya. For each dengan fetch dot data total ya. Seperti ini teman-teman. Jadi kita buat alias data in ya. Oke.
Sekarang kita tampilkan pada kolom pertama. Nah, sekarang kita buat hashtag dulu, hashtag ya, seperti ini ya. Di dalam hashtag saya masukkan hashtag lagi ya, seperti ini. Lalu saya buat hashtag. Oke. Nah, sekarang kita buat image ya, system name. Sekarang kita akan menampilkan data untuk health.fill, yaitu data orang yang sembuh ya. Foreground, colornya adalah white. Oke, di bawahnya kita berikan teks sembuh seperti ini. Lalu fontnya .headline. Lalu foreground colornya adalah color.white. Oke, ini error, jadi kita seperti ini. Dan di bawahnya kita akan tampilkan data dari API, yaitu seperti ini. Oke, jadi data dot jumlah sembuh. Oke, kita tutup seperti ini. Lalu dia fontnya adalah dot headline dan foregroundnya jadi color.white. Oke, si VStack-nya ini color ya. Oke, ini kita udah punya VStack ya. Nah, di hashtag-nya kita kasih spacer. Oke, year full ya. Di sini kita kasih spacer seperti ini. Lalu hashtag-nya sekarang kita berikan frame ya. Frame-nya dengan height 100 poin. Ini ya, kemudian kita kasih padding. Lalu saya berikan background color dot green misalnya, green. Kemudian corner radiusnya adalah 20 poin. Oke, save. Nah, di sini dia ngomong bahwa generate parameter ID could not be inferred. Jadi saya harus membuat sebuah data di sini ya, di formatnya ya. Kita berikan identifiable, lalu kita berikan ID, yaitu ID sama dengan UUID. Nice, kita balik kembali ke sini, teman-teman. Oke, kita sudah punya ID yang akan kita gunakan di sini. Oke. Coba kita clean dulu. Oke. Lalu kita will. Sebentar ya. Oke, sukses, tidak ada error ya. Kita coba jalankan dulu ya. Kita coba jalankan dulu. Nah, data sembuh sudah muncul, yaitu 102,991. Kalau kita cek juga di sini, sembuhnya adalah 102,991. Jadi datanya sudah muncul. Nah, sekarang health ya, health. Oke. Sekarang kita sudah punya hashtag ya di sini, hashtag. Saya copy di sini. Saya buat hashtagnya jadi 2 ya. Ini. Ya. Si hashtagnya 2, tapi sekarang setelah sembuh berarti kita tampilkan yang positif, data positif. Positif berarti sistem namanya adalah plus.circle.fill. Nah, ini bukan data jumlah sembuh, tapi jumlah yang positif. Ya. Lalu warnanya jangan green ya, tapi kita ganti warna dengan warna apa ya?
blue saja. Oke, kita jalankan kembali teman-teman. Oke. Coba lihat emulator. Oke, sekarang sembuh dan positif, datanya sudah muncul. Sekarang kita sudah punya dua, yaitu satu untuk si hashtag ini sama ini ya, hashtag. Oke. Sekarang kita copy ya, hashtag yang ini, kita copy ke bawah, yaitu kolom kedua seperti ini teman-teman. Lalu untuk ketiga, yaitu untuk yang dirawat, berarti email system name-nya kita ganti dengan pet.double.fill. Lalu di sininya dirawat ya. Lalu warnanya jangan green tapi orange, mungkin orange ya. Jadi di sini jumlahnya bukan jumlah sembuh, kita jumlah dirawat ya. Jumlah dirawat ya kalau nggak salah. Jumlah dirawat. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk yang data yang jumlah meninggal. Jadi di sini kita ganti dengan jumlah meninggal. Dan warnanya adalah red. Oke. Dan iconnya, sistem name-nya kita rubah dengan sama ya, berarti waveform dot patch.svg. Kita coba jalankan. Kita tunggu sebentar sampai proses pengambilan data selesai. Dia akan membutuhkan waktu beberapa detik. Oke, di sini sudah muncul yaitu data sembuh, positif, dirawat. Oh, ini meninggal ya. Jadi ini meninggal ya, sorry, meninggal. Nah, sekarang hashtagnya kita berikan spacing yaitu 10 mungkin. Oke, kita juga berikan spacing juga di sini. Spacing 10. Kita jalankan. Nice, ya. Sekarang sudah ada space-nya, jadi lebih bagus ya, teman-teman. Dan si hashtag kita mana sih hashtagnya? Hashtag ya, berarti kita sampai sini mungkin spacer. Kita kasih padding ya, hashtagnya biar agak nggak mepet banget. Lalu sorry. Oke, saya fold dulu ya, saya fold. Saya fold yang sininya, saya fold. Oke, fold. Lalu ini juga saya fold. Oke, berarti di sini space padding. Oke. Dan hashtagnya berarti mungkin di sini ya, di bawahnya sini ya, spacer, biar dia naik ke atas. Kita coba sukses. Oke, nice, sudah di atas ya. Jadi spacernya tujuannya adalah biar dia membawa naik ke atas. Oke, sekarang kita jadikan buat sebuah navigation view seperti ini. Nah, hashtagnya kita masukkan ke dalam navigation view, ya. Dan di sini kita berikan navigation title, ya, berarti adalah COVID-19 data. Sekarang nice ya, seperti ini. Jadi ini adalah title navigation bar-nya. Kemudian data sembuhnya, data positif, data dirawat, dan data meninggal. Oh ini form ya, waveform.path ya, bukan paths ya, path. Sorry.
Untuk icon-icon seperti ini kita bisa gunakan aplikasi SF Symbol. Jadi saya hanya mengambil icon dari sini saja ya teman-teman. Jadi aplikasi adalah SF Symbol. Dan coba jalankan kembali. Oke. Kita tunggu sebentar hingga proses pengambilan datanya selesai. Karena tergantung koneksi dari internetnya. Kalau internetnya lelet, maka datanya juga tidak akan muncul ya teman-teman. Belum muncul. Coba. Jadi kalau coba, oke, saya coba jalankan kembali ya teman-teman. Sukses ya, launching, attaching. Kita tunggu sebentar hingga, nah ini datanya sudah muncul ya teman-teman ya. Nah, sebetulnya setiap kolom-kolom ini kita bisa atur sama dengan menggunakan geometry reader ya teman-teman. Kita bisa gunakan geometry reader dan kita bisa jadikan setiap kolom ini sebagai salah satu komponen dan kita nanti tinggal jadikan sebuah properti agar lebih dinamis. Tapi berhubung kita akan mempersingkat waktu, jadi saya copy paste saja seperti ini. Nah, sekarang kita sudah berhasil menampilkan data dari sini ya teman-teman. Saya kecilkan ya. Oke. Jadi kalau kita cek bahwa data sembuh, positif, dirawat, meninggal itu adalah berada di dalam sub nested JSON dari total. Total, kemudian dia ada update dan dia masuk ke global. Dia ada sub-subnya. Oleh karena itu kita membuat sebuah model datanya seperti ini. Kita membuat sebuah model data, kemudian si API service-nya kita menggunakan format model datanya, lalu data tersebut kita tampilkan ke dalam content view seperti ini. Jadi begitu teman-teman cara menggunakan cara nge-fetch data JSON yang sifatnya nested atau bersarang di SwiftUI. Semoga teman-teman paham ya untuk tutorial kali ini ya. Tapi untuk kedepannya kita akan berikan penyempurnaan, yaitu kita akan buat sebuah indikator yaitu loading ketika data belum terload di SwiftUI. Jadi nanti kita bikin sebuah loading atau progress bar ya untuk menunjukkan bahwa data sedang proses di download gitu ya. Oke ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai jumpa di tutorial SwiftUI selanjutnya.